Ya, terima kasih banyak sahabat keluarga muslim masih bersama kami dalam Bincang Santai. Dan kami masih mengajak Anda untuk berbincang bersama kami di 0617944 282. Pembahasan kita di kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan hijrah nih. Nah, alhamdulillah Buya, tadi kita udah mulai banyak paham nih. Namun terkadang begini Buya, ada orang yang sudah bertaubat gitu ya, ataupun berhijrah lah. Tapi dia menutup diri dari lingkungan masyarakatnya. Justru tidak terbuka gitu. Itu bagaimana kira-kira? Gimana kira-kira? Gimana, Pak? Ini yang ditanya. Udah tobat gitu, bukannya apa, malah salam pun kadang. Mungkin takut dia bermaksiat di luar. Ya, intinya gini. Kadang kan ada sifat kita kalau udah tahu ilmu sikit, udah bisa tobat sikit, paling bener gitu kan kadang kan. Itu apa sih gitu kan. Betul nggak Pak? Ente dulu gitu kan? Iyalah semua tahzirin. Sesat. Semangatnya semua dia kan, oh itu salah. Langsung memponis ya kan. Iya. Sirik. Dan gitu kan Pak ya? Ada masalah. Jadi memang ada ya. Tidak kita pungkiri juga psikologi orang-orang yang baru berhijrah tuh seperti itu ya, menutup diri ya. Tapi kalau boleh kita coba lihat pelan-pelan. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang kita mungkin sebut menutup diri, cenderung eksklusif gitu ya. Mungkin beberapa hal yang perlu atau bisa kita lihat. Mungkin saja. Dia menurut dia lah ya, mencoba lebih baik gitu. Ya. Namun tidak berani untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya telah berubah. Kita kasih contoh lah umpamanya. Ketika kita tadi kalau Abu Ferus mencontohkan ada tamu datang, dia cenderung menghindar ya. Iya betul. Karena kan memang di mana orang sekarang yang tidak bersalam-salaman laki-laki perempuan kalau umpamanya datang tamu. Iya. Ya. Saya juga berhadapan dengan kondisi itu gitu. Ya, maksudnya keluarga, anak-anak gitu ya. Anak-anak kalau dulu ya, tapi sekarang tidak. Itu kalau ada tamu yang bukan mahramnya, itu cenderung masuk kamar gitu. Iya. Cenderung masuk kamar. Kenapa? Karena dia akan merasa berat tidak menerima salaman gitu. Nggak berani dia menunjukkan jati dirinya bahwa saya maaf tidak bersalaman. Iya. Nah, merasa aman jika seandainya tidak ketemu dengan tamu gitu. Menghindar gitu. Iya, awal-awalnya gitu, tetapi sekarang tidak ya. Tidak, karena mereka juga seiring usia sudah besar ya, satu, kemudian juga sudah mampu berbicara untuk menjelaskan kepada orang bahwa maaf ya Bu, ini saya tidak bersalaman. Sudah berani menampakkan jati dirinya tentang hal itu. Padahal kalau kita udah berani, insya Allah orang lain akan nggak melanjutkan gitu. Benar. Yang Sekali saja kita menunjukkan itu, pada kali yang lain orang mungkin sudah paham mengerti ya. Kalau masih pilih-pilih, ya misalnya, oh ini boleh lah, karena takut nanti tersinggung. Oh ini nggak tersinggung, nggak boleh, bisa lah gitu. Oh Gimana, Bu, ya? ini cantik ini. Oh ini kabarin, oh bisa lah Mas Lawet. Maksudnya takut dia, nah ini gampang tersinggung orangnya. Bisa, oh ini nggak tersinggung, nggak kita salam gitu. Gimana tuh Bu ya? Iya. Ya memang ada psikologi orang-orang yang seperti itu yang memang belum kuat mental dalam hal yang seperti ini ya. Belum kuat mental dia. Jadi ya mungkin butuh waktu ya kan. Mungkin juga butuh pemahaman yang lebih tajam. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa boleh jadi orang melakukan kesalahan itu karena dua hal. Bukan dia melanggar itu disebabkan dia tidak tahu, bukan, tapi karena memang nafsunya saja. Tahu, cuman nggak bisa, nggak berani untuk menjauh dari situ gitu. Nah yang kedua boleh jadi dia nggak tahu. Tapi kalau pertanyaannya dia tahu, kalau gitu yang kedua masuknya nafsu dia gitu. Iya, belum bisa menaklukkan itu. Belum bisa menaklukkan hatinya untuk tidak bersalaman itu. Itu salah satu contoh sebenarnya ya, salah satu contoh. Nah kalau momen tadi Bu ya, momen-momen seperti tadi lah yang nggak harus dijaharkan bisa. Contohnya kan tadi, memang dia sudah udah hijrah, udah nggak bersalaman, tapi dia nggak harus diawali dengan maaf ya saya nggak harus salaman gitu. Artinya nyaman aja gitu.
Ya, boleh juga kita tidak sebutkan, Iya. tetapi kita lakukan, kita tunjukkan melalui perbuatan kita, boleh saja. Itu kan bahagian daripada cara-cara untuk menghindari dari bersalaman atau untuk sebagai isyarat kepada orang bahwa kita tidak melakukan itu, ya kan? Tapi baiknya kita sampaikan gitu Bu ya. Ya. Supaya kedepannya sudah paham. Betul. Soalnya saya sudah pernah. Gitu. Saya untuk menghindari itu saya berwuduk dulu. Lagi wuduk saya. Iya. Besoknya masih tetap gini Ada juga. alasan ya. Trik gitu ya, trik. Ya, Iya, tapi besoknya tetap gini, Pak. tapi orang tidak tahu. Nggak tahu ya. Yang dipahami oleh orang bahwa ini telah berwuduk kalau salaman batal. Oh, iya. Nah, kapan-kapan orang kan berpikir apakah setiap waktu dia berwuduk gitu kan? Oh, iya, betul. Ya kan? Kalau alasannya itu berarti kalau tidak wuduk boleh. Iya. Kan baik kalau seandainya kita sebutkan. Atau tidak perlu juga kita sebutkan saya berwuduk. Iya, iya betul. Oh, udah buang angin nih, udah bisa nih. Udah. Nah, gitu dia kan. Diulang gitu. Cuma paling berat kalau di adat kita ini waktu lebaran ya, Bu. Iya, aduh, adat lebaran itu memang. Nah, terkadang gini Bu ya. Kita misalnya udah mulai nih belajar agama, kita udah mulai nerapkan sunnah sedikit. Lah, tekanan nih Bu ya. Tekanan datang nggak dari masyarakat, keluarga gitu. Nah, untuk kita yang baru-baru hijrah ini gimana nih kira-kira Bu? Iya, jadi memang itu bahagian dari cobaan semua orang ya. Iya. Cobaan semua orang yang dikucilkan lah, sebagaimana hadis Nabi itu kan ada al-islamu bada'a ghariba wa sayaudu ghariyu kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing dan kemudian menjadi asing lagi sebagaimana awalnya datang. Tapi apa? Kata Nabi, fatubalil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing itu. Ketika ditanya oleh para sahabat siapa, ini kan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ghurbah wal Ghuraba itu kan menurunkan banyak hadis tentang hadis itu. Malah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini mutawatir itu. Nah, salah satu jawabannya orang yang asing itu siapa? An-nuza'u minal qabail, orang-orang yang diasingkan oleh qabilahnya atau kaumnya atau keluarganya. Karena dianggap aneh ini orang ini. Ya kan? Aneh. Nah, tetapi persoalannya ini adalah bahagian ujian yang harus kita hadapi atau kita mundur. Mundur ini gimana Mas Bu ya? Kita pergi dari sana atau gimana? Balik lagi ke dunia hitam. Terlalu mahal ya. Terlalu rugi kita kan. Rugi. Maka yang paling penting adalah menzaharkannya, menyatakan jelas-jelas bahwa saya telah berubah. Ya. Sambil berdoa kepada Allah agar Allah tidak membolak-balikkan hati kita. Kalau masalah keluarga, kita kasih contoh umpamanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, tantangan pertama datang dari siapa? Dari ibunya. Ibunya. Ya. Ketika ibunya mengancamnya, aku tidak akan makan dan minum sampai engkau kembali ke dalam agama kekafiran itu. Biarlah aku mati katanya, sampai orang mengenalmu dan engkau tidak dikenal kecuali sebagai sang pembunuh ibu. Maka setelah 3 hari kan diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ibunya terlihat dalam keadaan lemah. Maka dia katakan, ibu makanlah katanya. Tapi ibu tidak makan. Sampai dia mengatakan apa? Wahai ibuku katanya, kalaupun seandainya engkau memiliki 100 nyawa. Artinya apa? Dia mati, hidup lagi. Aku tidak akan kembali ke dalam agama kafir itu. Nah, akhirnya kan Allah kan menurunkan satu ayat kan dalam Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Kalau orang tuamu mengajakmu kepada sesuatu yang engkau tidak punya ilmu, apa yang sikap kita? Fala tuti'huma. Jangan engkau ikuti keduanya, tetapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Tetapi tetap berbuat baik kepadanya. Begitu. Itu tantangan dari keluarga kan. Bagaimana juga dengan Abu Ubaidah bin Jarrah? Datang dari siapa tantangannya? Dari ayahnya sendiri yang ingin membunuhnya dalam perang Uhud. Iya. Nah pertanyaannya, ayahnya mati di tangan siapa? Ayahnya mati di tangan dirinya. Iya betul. Sampai Allah menurunkan satu ayat dalam surah apa itu? Dalam surah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah.
Kata Allah, engkau tidak akan dapatkan sebuah kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Yang mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Oh itu. Lebih hebat lagi, lebih kalau kita bahasa kita lebih dahsyat lagi cobaan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat itu kan. Iya betul, orang tuanya. Iya. Sampai pedangnya harus ke orang tuanya. Kan meninggalnya atau tewasnya orang tuanya kan di tangan oleh Dia sendiri. Abu Ubaidah bin Jarrah. Iya, betul. Di tangannya. Kan Allah puji akhirnya, Allah turunkan satu ayat terkait dengan peristiwa itu. Iya, betul betul ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga Muslim, insya Allah akan kita lanjutkan bincang-bincang kita setelah pesan-pesan berikut ini.